Atau di komputer. Nah, alhamdulillah sekarang saya lagi sama mitra-mitra saya di Zoom meeting mingguan ya. Zoom meeting mingguan di tim kita. Niatnya silaturahmi dan training Google Ads untuk tema malam ini. Tapi sebelum ke tema inti training Google Ads, bahas tuntas Google Ads, saya akan nanya dulu testimoni produk-produk PT Base ke mitra-mitra Eco-Racing yang tentunya udah beli produk Eco-Racing. Apa yang mereka rasain tentang manfaat produk Eco-Racing ini gitu kan, supaya nanti orang-orang di luar sana tahu sebenarnya Eco-Racing itu manfaatnya apa sih? Bener atau enggak produknya itu berkhasiat, hoax atau enggak? Jangan-jangan produknya enggak laku, kan banyak pertanyaan. Ini jangan-jangan produknya cuma hoax doang gitu kan, produknya enggak sebagus dari apa yang dipromoin gitu. Nah, makanya saya akan tanya, bukan diri saya, karena kalau saya yang bertestimoni takutnya teman-teman di channel YouTube saya nggak percaya. Tapi kalau Anda semua nih yang ngomong, insya Allah yang lain percaya, karena saya yakinin ini teman-teman di sini banyak yang belum pernah ketemu sama saya, bahkan belum kenal sama saya. Oke, saya tanya, ini kebetulan ada yang mau bertestimoni dari siapa dulu namanya? Pak Iman ya? Ya, betul Mas. Oke, ntar Pak Iman dicek dulu ya. Kalau suaranya bagus, kita Bapak Iman dulu. Mana Bapak Iman? Boleh Bapak Iman asal kota mana? Dari Riau, Pak. Dari Riau ya. Ini putus-putus Bapak Iman nih. Iya, jaringannya agak payah ini. Wah, agak payah. Dari Riau ya. Iya, betul Mas. Dari Riau. Bapak Iman udah nyoba produk Eco Racing apa? Udah beli produk Eco Racing apa kemarin? Eco farming, Mas. Oh, udah beli produk PT Base Eco Farming berarti ya. Iya, betul Mas. Ngambil berapa box Eco Farmingnya? 8, Mas. 8 box. Eco Farming semua berarti ya? Iya, betul. Mantap. Ketika Bapak Iman pakai Eco Farming, apa yang dirasain? Nah, perbedaannya apa dengan produk-produk lain? Ya, produknya sangat luar biasa, Mas. Kami melakukan testimoni, hasilnya sangat luar biasa. Oh, dicobain di tanaman apa? Kelapa sawit, Mas. Kelapa sawit. Itu cara pakainya gimana? Produk Eco Farming di kelapa sawitnya Bapak Iman? Satu tub eco farming, aku campur dengan 1 liter air, lalu kuaplikasikan dalam satu pokok, itu ukurannya 1 liter. Lalu disemprotkan ke batangnya atau ke Iya, apanya? ke akar, Mas. Ke akar. Iya, betul. Sekarang udah pemakaian berapa lama Eco Farmingnya? Udah baru kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Sebelum pakai Eco Farming, pakai pupuk apa? Pakai pupuk kimia ya, seperti ZA, pupuk mutiara, ya seperti itulah, Mas. Nah, akhirnya 1,5 bulan nyobain Eco Farming. Apa perbedaannya sebelum pakai sama setelah pakai gitu? Saya pun penasaran karena saya belum nyoba di Eco Farming ini. Bapak Iman, apa yang Bapak Iman rasain perbedaannya apa tuh? Alhamdulillah, Mas, luar biasa. Betul-betul produk PT Base memang betul-betul luar biasa. Yang tadinya panen cuman 500 kilo, sekarang bisa mencapai 1 ton. 500 kilo berapa pohon tuh? Yang sebelum pakai Eco Farming? Kurang lebihnya 130. 130 pohon. Lalu pakai Eco Farming 130 pohon ini panennya bisa meningkat menjadi 1 ton. Iya. 2 kali lipat berarti ya? Iya, betul. Baru 1,5 bulan? Iya, betul. Oh gitu. Saya baru tahu Bapak Iman. Itu Bapak Iman ngaplikasinya sendiri atau sama tim? Ya, sendiri, Mas. Sendiri, Masya Allah. Belum punya tim, Mas. Belum punya tim. Sendiri, udah habis berapa tub sekarang? Baru 3, Mas. Baru 3 tub. Udah bisa Iya. menghasilkan 2 kali lipat hasil panen ya? Itu Iya, betul, pakai Mas. Eco Farming toh atau dicampur juga dengan produk kimia? Khusus pakai eco farming aja, Mas. Eco Farming aja? Iya, betul. Iya. Mantap. Bisa gitu ya? Khusus pakai Eco Farming aja dan alhamdulillah udah menghasilkan 2 kali lipat panen. Kalau sebelum pakai Eco Farming, Bapak Iman, saya penasaran nanya. Kalau pakai pupuk di luar Eco Farming, itu modalnya gedean mana antara
pakai pupuk kimia sampai pupuk eco farming itu kalau Pak Paiman bandingan ya, untuk modal di pupuk itu besar mahalan di mana tuh pengeluarannya? Mahalan pakai pupuk kimia, Mas. Masa? Iya, betul. Kalau pupuk kimia dalam satu saknya, apalagi kalau pupuk mutiara, Hmm? itu dalam satu saknya kurang lebih 300 limpul. 300 tuh berapa rupiah tuh? Tiga Habisin. ratus lima puluh ribu rupiah. 350.000 satu karungnya gitu. Iya, betul. Berarti untuk 100 kelapa sawit itu habis berapa tuh? Habis berapa pupuk itu? Kurang lebihnya 3, Mas. 3 ya. Berarti hampir Iya, 1 juta ya modalnya ya. Untuk iya, pupuknya betul. doang ya. Nah, Iya, sementara di eco farming Pak Paiman cuma ngabisin 3 tub doang gitu ya. iya, 750. 750. Itu pun masih banyak sisanya berarti ya. Masih ada berapa tub lagi tuh? 5 tub lagi ya kalau modal 1.600.000 berarti ya. Iya, betul, Mas. Tapi hasil panennya bisa 2 kali lipatnya. Iya, betul. Bisa gitu ya. Berarti dari sisi produksi modalnya untuk pupuk lebih murah walaupun sedikit, tapi hasil panennya bisa 2 kali lipat. Iya, betul, Mas. Dibikin video nggak kemarin waktu hasil panennya atau nggak pengaplikasiannya? Enggak, Mas. Karena Waduh, gaptek ini nggak bisa gaptek. main YouTube. Nggak, maksudnya direkam aja di handphone gitu. Oke, oke, masih keren. Ngeditnya tuh belum bisa, Mas. Nggak usah diedit, diupload aja langsung di handphone. Tapi testimoni yang keren sih ya. Tadi ada yang nanya ke saya tentang masalah eco farming ya. Saya saranin ikut aja kata saya di Zoom meeting karena di sini banyak yang udah pakai eco farming. Salah satunya Pak Paiman berarti ya. Masya Allah. Eco farmingnya ada nggak di situ? Ada, Mas. Ada. Ada, coba liatin ke kita. Oke, Nah, Mas. takutnya nggak percaya orang-orang tuh Pak Paiman beneran atau ini cuma ngafalin teks doang gitu kan testimoninya. Iya, ini ku ambil dulu, Mas. Boleh. Supaya percaya gitu orang lain. Pak Paiman tuh benar-benar mengaplikasikan eco farmingnya. Dan eco farmingnya ada. Ini lagi di rumah ya. Iya, betul, Mas. Nah, ini, Mas. Wih, di 1 tub ya. 1 tub eco Iya, farming ya. iya, betul. Udah diaplikasikan ke kelapa sawit. Pak Paiman area mana berarti ini? Riau, Alamat Mas. lengkapnya? Alamat lengkapnya di? Di Jalan Lintas Pekanbaru Duri, Hmm. kilometer 82. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ada di area Riau, tepatnya di alamat Pak Paiman yang tadi, Jalan Lintas apa? Paluduri ya. Ya, Yang pengen nyobain ya produk eco farming, nah, mungkin belum percaya, pengen denger langsung atau pengen lihat langsung hasil yang udah pakai eco farming, bisa ngehubungin Pak Paiman ya. Siap ya Pak Paiman ya nanti ya, iya. sharing tentang eco farming Siap, di daerahnya ya. Jadi Pak siap, Paiman betul. harus ada niat syiar nih ya, syiar untuk memakmurkan para petani ya. Membuat para petani itu tahu manfaat eco farming, pupuk organik yang bisa membuat hasil panen lebih melimpah lagi insya Allah. Siap ya Pak Paiman Iya. ya? Pak Siap, siap, Paiman, siap. nomor WA-nya berapa Pak Paiman? Kalau di luar sana banyak yang pengen nanya masalah sawit nih, bisa ke Pak Paiman aja insya Allah. Pak Paiman nomor WA-nya berapa, bisa disebutin dengan jelas? 0887 0887 4257 4257 3864. 3864. 64. Oke. Ya. Nanti saya catat di sini nih nomor WA-nya Pak Paiman. Insya Allah jadi buat teman-teman yang pengen belajar eco farming, pengen beli eco farming, pengen daftar bisnis eco racing, bisa langsung ke Pak Paiman. Nanti saya share lah video Pak Paiman. Pak Paiman kalau bisa nanti kirim fotonya ya di area kelapa sawitnya. Pak Paiman silakan foto di situ, nanti share ke saya di WA ke saya. Oke, Mas, siap, Oke, siap. di grup ini ada yang mau nanya tentang eco farming. Ini testimoni yang bagus nih. Pak Paiman udah bisa panen 2 kali lipat dari sebelum pakai eco farming. Ada yang mau nanya? Siapa tadi ya yang pagi-pagi nge-WhatsApp saya tentang nyobain di kelapa sawit? Siapa ya? Ini ada Pak Paiman yang udah nyobain ternyata. Boleh kalau Pak ada yang mau Paiman? nanya? Pak Paiman, boleh tanya? Ya, betul. Ya, siap, Mas. Pak, itu untuk biangnya Bapak pakai air atau air kelapa atau tebu? Air tebu. Air mineral saja, Mas. Oh, air biasa ya. Iya, betul. Itu dalam satu tangki kita campur lagi dengan ukuran
50 cc. 50 cc ya. Iya betul. Tangki ya. Iya Itu betul. pengaplikasiannya disemprot ya atau gimana? Kalau saya Mas, aku siramkan saja ke bawah pokok sawitnya. Kita bikin ukuran 1 liter, 1 pokok. Disiramkan maksudnya di gimana nih? Apa dibuat lubang atau gimana? Kalau saya enggak Mas, disiramkan keliling. Oh, siram keliling aja tanpa lubang di atas tanah itu aja berarti ya. Iya betul. Oh iya. Luar biasa berarti ya. Luar biasa ya. Itu pakai air mineral doang ya. Bukannya lebih bagus pakai air tebu atau pakai air kelapa ya, Bapak gimana? Kalau di sini mau nyari Biangnya. air tebunya payah Mas. Oh, susah ya. Iya. Kalau air kelapa banyak. Belum dicoba pakai air kelapa biangnya. Belum dicoba ya. Nanti boleh sekali-kali coba tuh untuk bikin biangnya pakai air kelapa. Ada yang mau nanya lagi tadi selain Pak Ruzi untuk masa detail eco farming di kelapa sawit? Ini buat yang mau jalanin eco farming di dunia Google Ads itu harus nguasain ini nih. Kuasain tentang materi-materi pengaplikasiannya. Siapa yang mau nanya tadi? Pak Jamal ya? Boleh Pak Jamal mau nanya apa? Kan di sini ada konsumen saya Pak yang ingin tanya sih untuk aneh nih. Tapi di luar materi kan? Boleh. Boleh. Kan begini, saya punya konsumen tanya gini. Misalkan kita kan dapat mitra, misalnya bergabung Mas ya. Misalnya belum dapat mitra untuk bergabung, tetapi produknya habis terjual. Terus selalu melakukan pembelian toh. Terus gimana lagi? Oh, langsung pertanyaan saja ya. Apakah dengan seperti itu kita akan dapat gift Putus-putus dari suaranya Pak perusahaan Jamal. atau tidak kan? Putus-putus suaranya. Gimana? Misalnya sudah bergabung Pak. Misalnya sudah bergabung. Terus kita selalu melakukan pembelanjaan. Terus kita belum dapat mitra. Apakah Oh itu? iya paham pertanyaannya. Jadi kalau kita udah jadi mitra, lalu kita belanja Belum dapat ulang, mitra. maka kita dapat poin, Oke, di luar materi ya. Di luar materi Ya, di tadi luar ya. materi Apa Pak. saya jawab sedikit ya. Saya jawab sedikit. Kang, kalau misalnya Iya. saya udah daftar, tapi belum closing, tapi belanjanya rutin. Gimana saya dapat poin atau enggak? Nah, poin itu didapat ketika mitra kita yang RO atau jaringan kita yang RO, yang belanja ulang. Kalau kitanya RO kayak gimana? Nah, kalau kita yang RO yang dapat poin itu sponsornya. Ini misalnya saya, terus Pak Jamal di sini misalnya, Pak Jamal yang ini bukan yang ini ya. Pak Jamal di sini, ketika Pak Jamal belanja terus, belum punya mitra, maka ketika Pak Jamal RO, saya dapat poinnya Pak. Misalnya RO yang 1,5 juta atau yang 350.000, saya dapat poinnya, Pak Jamalnya nggak dapat apa-apa. Saya kalau pengen dapat poin dari mitra-mitra saya itu harus RO juga setiap bulan minimal yang 350.000. Ketika saya udah RO di awal bulan yang 350.000, ketika mitra-mitra saya RO, mau dia RO-nya 1,5 juta, mau yang 350.000, maka poinnya akan masuk ke saya. Bonus RO royalti pun masuk ke saya gitu. Jadi syarat kita mau dapat poin RO, maka kitanya harus punya jaringan dulu. Gitu. Sebagaimana gini aja, kalau Mas Jamal pengen punya toko nih ya, punya toko. Kalau pengen dapat untung harus punya customer, harus jual ke customer tetap. Ketika customernya ntar beli ulang, habis produknya beli lagi, kita dapat untung terus. Gitu. Kalau Mas Jamal punya toko tapi nggak ada customer, Mas Jamal beli aja ke supplier, beli ke distributor, tapi teman-teman nggak ada yang nggak ada customer, maka ya tetap aja Pak Jamal nggak dapat apa-apa. Sama halnya di eco-racing pun sama, seperti jual beli biasa. Jual beli biasa. Jadi kalau Pak Jamal pengen dapat poin RO, repeat order, pembelian ulang dari customer, maka Pak Jamalnya itu harus punya customer dulu. Ya. Jadi harus punya customer dulu. Nah, mitra itu sama dengan customer gitu kan, sama dengan apa ya? Pelanggan gitu kan. Mas Jamal punya si A, punya si B.
dia RO, maka Mas Jamal ntar dapat poinnya. Ketika Mas Jamal mau RO pribadi pengen dapat poin, silakan RO pakai ID mitranya atau Mas Jamal upgrade dulu ke reguler gitu. Nanti RO pakai tembakinnya ke ID yang bawahnya, seperti itu. Kalau pengen Mas Jamal RO, Mas Jamal pengen dapat poin juga, nitip aja ke bawah nih. Tolong RO-in dong saya gitu. Saya mau nitip RO. Nah, itu ntar poinnya masuk ke Mas Jamal juga. Paham ya? Ya, paham Mas. Makasih Kang penjelasannya. Itu di iklan berarti ya, di luar materi ya. Tentang kita kembali ke materi lagi tentang tadi testimoni eco farming di kelapa sawit punyanya Pak Paiman ya. Ternyata udah bisa panennya 2 kali lipatnya sebelum pakai eco farming. Ada yang nanya tentang itu? Kalau nggak ada, kita next. Mumpung ada yang bahas eco farming nih, ada yang nanya lagi? Iya, Assalamualaikum Kang. Maaf, saya mau tanya nih. Waalaikumsalam, boleh? Baru masuk nih soalnya. Siap. Setidaknya baru bobo nih. Mau tanya sekitar eco farming tapi bukan di kelapa sawit ya. Saya kan Boleh. mau coba di tanaman stroberi, kira-kira ada yang udah coba belum ya? Soalnya saya belum tahu nih cara pengaplikasiannya. Strawberry ya, saya juga belum Iya, nyoba strawberry. Ada yang udah Tahu nyoba ya? belum? Nah, ada Tapi yang kalau udah di nyoba belum? PDF-nya ada di tanaman strawberry cara pakainya. Ada ya? Ada, udah di-share kalau nggak salah di grup itu. PDF-nya Oh, ada gitu. itu. Di PDF-nya ada, Mbak Meli ya. Oh Di iya. PDF-nya ada, nanti di-share ulang lah ya sama teman-teman, di-share ulang. Ada di PDF-nya kalau nggak salah tanaman strawberry. Nah, cuman kalau pengaplikasiannya kayaknya di grup kita belum ada yang testimoni. Nah, iya, maksudnya pengaplikasiannya gitu, Kang. Soalnya kan takutnya kayak masalah Pak Upi tuh yang kemarin ikan lele tuh ya. Katanya kebanyakan vitamin, jadi lelenya overdosis deh tuh. Dosis ya, sakau tuh. Iya, makanya takut kayak gitu, Kang, gitu. Makanya kalau testimoni eco farming ini jangan nyoba di banyak tanaman dulu, maksudnya coba 1, 2 sampai setengahnya dulu. Ini apa? Mau jawab Pak Baiman? Ada di buku begini nih, buku pandu. Oh, ada di buku panduannya ya. Strawberry ada di situ ya? Ada. Oh, strawberry ada juga ya. Cara-cara pakainya di testimoninya ada ya? Oh, ada di bukunya, Teh Meli. Oke. Ada di situ. Punya saya kan order ya, jadi belum datang nih. Oh, belum nggak tahu datang nih ya? kapan nih. Iya, tapi di statusnya itu udah terkirim. Tapi pas itu aja, minta nomor resinya. Udah dicek, tapi di statusnya itu udah terkirim, tapi saya belum terima gitu. Wah, Mungkin besok dikomplainin kali ke ya. JNE-nya. Kalau nggak ada besok, langsung tanya ke JNE-nya. Bawa Iya, nomor soalnya resinya. tadi kan udah ditanyain ke JNE-nya yang di deket sini ya. Terus Hmm. kata dia lagi transit nih Bu. Terus, pas aku pulang lagi ke toko, aku cek ternyata udah terkirim. Tapi pas saya di toko nggak ada yang kirim apa-apa nih gitu seharian ini gitu. Saya tungguin. Mungkin Ya, besok kali ya. ya udah mungkin besok. Kalau nggak cek lagi nanti ya, harus nyampe itu. Oke. Sinyal di buku itu komplit. Tadi Pak Ya. Paiman mau jawab apa Pak Paiman? Ya tadi tentang pengaplikasian ke tanaman strawberry. Strawberry. Pak Paiman tahu masalah strawberry? Oh iya. Dia Mas tahu. Gimana itu, Pak Paiman? Itu kan tanamannya sama jenis dengan palawija. Makanya dalam satu tangki ukurannya 20 cc. Kak atau Mbak tadi ya kan? Itu dalam satu 20 cc ya. 20 cc disemprotkan ke batangnya, seluruh batangnya. Ke batangnya ya. Iya betul. Pengaplikasiannya itu si tanaman stroberinya itu udah berumur berapa minggu atau berapa bulan gitu Pak? Atau dari penyemaian atau gimana? Ya saat ini kondisinya gimana Bu? Apa Ibu sudah menanam atau belum? Ya sudah menanam. Jadi umurnya itu sekitaran 1 bulan berapa hari gitu ya. Nah itu udah ada daunnya itu sekitar 4 atau 3 daun gitu ya. Terus itu cara pengaplikasinya dimulai dari sekarang atau tunggu nanti lagi Pak? Kalau bisa dimulai umurnya dari sekarang ya? Ya mumpung dia belum timbul bunga. Oh iya. Iya betul. Makasih ya Pak ya atas penjelasannya. Nanti saya pelajari lagi di buku itu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, saya bisa tanya ke si Bapaknya Nanti chat ya. ke Pak Paiman ya. Pak Paiman ada di grup Ya. berapa Pak Paiman? Di grup 1, grup 2? Grup 1 Mas. Grup 1 ya.
Ya. Satu, ya. Nanti Oke, nanti saya bisa tanya. nanya ke Pak Iman ya. Pak Iman udah jago juga nih masalah eco farming nih. Iya, mantep nih. Mantap. Ada yang nyoba 1,5 bulan ya. Ada yang mau nanya lagi tentang eco farming? Ini eco Boleh farming nanya sama Pak Imam, peluangnya Kak, Pak? peluangnya banyak nih, harus teman-teman harus tahu nih materi eco farming nih. Siapa ini, Pak Anto ya? Iya. Oke, Pak. Itu tadi kelapa sawinya itu umur berapa tahun itu, Pak? Sekitaran umur 8 tahun, Mas. Oh, 8 tahun ya. Iya, betul. Pengaplikasiannya selisih berapa hari dia, Pak? Pengaplikasiannya kalau hari pertama itu tap. Nah, setelah itu jarak 2 minggu 1 tap lagi. Iya. Itu kan karena sistemnya masih apa, Mas? Masih gimana ya bahasanya? Masih dandani lah bahasa Jawanya. Dandani. Iya, ya. Gitu. Baru terakhir 1 bulan sekali. Oh, jadi 2 kali itu selisihnya cuma 2 minggu ya, Pak ya? Ya, betul, 14 betul. hari berarti ya? Iya, betul. Iya. Umur berapa tadi? 8 tahun ya? Iya, betul, Mas. Oh iya, terima kasih Bapak. Paham ya, Pak Anto? Siap, siap. Jangan-jangan punya kelapa sawit juga di belakang kayak yang bengkel tapi nanya Bukan Pak, bukan Pak. Kelapa sawit punya orang. Oh iya. Iya. Kira mau ditestimoniin ke motor Ya, kelapa sawit. testimoni di punya keluarga di sana. Mantap. Siap. Udah paham ya, Pak Anto ya? Siap, siap, siap. Ada yang nanya lagi selain Pak Anto? Ini pembahasan keren-keren nih, eco farming, materi baru nih buat saya juga. Nanya Kang, Boleh. Pak Paiman. Iya, siap, Mas. Gini Pak, kalau satu pokok itu dulu pakai pupuk kimia berapa kilo Kang? Kalau dulu ukurannya 1 kilo, Mas. 1 kilo. Jadi Jadi sebelum pakai eco farming, saya pakai pupuk kimia itu dalam satu pokoknya 1 kilo. sebelum pakai eco farming ya. Iya, betul. Setelah pakai eco farming ada nggak pakai pupuk kimia? Nggak ada, Mas. Wih, nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Oh ya. Keren tuh Pak. Ya itu karena pengalaman saya itu ada mitra saya juga di Pekanbaru. Dia tetap waktu dulu dia pakai pupuk kimia itu 1 kilonya tuh untuk satu pokok itu 2 kilo kan. Terus Itu- dia kemarin aplikasikannya coba pakai eco farming. Itu belum ada kelihatan. Jadi ditambahnya 1/4. Jadi kalau 2 kilo 1/4-nya itu berarti setengah kilo. Setengah kilo pakai pupuk kimia itu baru kelihatan. Nah, terus campurannya itu dia pakai tebu. Kalau nggak ada tebu, air kelapa. Karena untuk perkembangan biak bakteri itu dari air kelapa sama air tebu itu cepat dia berkembangnya. Berkembang bakterinya itu, bakteri positifnya itu. Nah, itu. Jadi ini saya nemuin yang luar biasa ini. Tanpa pupuk, pakai air mineral, bisa menambah setengah kilo gitu loh. Dibandingkan yang kasus yang lain gitu loh. Kayaknya ada beda di kondisi tanahnya juga ngaruh kayaknya ya. Mungkin Ngaruh bisa sih. jadi. Struktur tanah di tiap daerah kan beda-beda tuh. Kalau Pak Iman gimana nih kondisi tanahnya di sana? Kalau di sini di kebanyakan tanah gambut, Mas. Tanah gambut. Oh, iya, beda ya. Iya. Keren Nah, itu, juga ya. Mm-mm. Itu benar-benar cuman pakai pupuk eco farming doang. Di biangnya pakai air mineral biasa ya, air mentah ya. Pakai air aqua itu loh, Mas. Air Iya. aqua. Oh iya, Iya. air aqua yang ini ya, yang botolan gitu ya. Iya, yang 1 botolan yang besar itu. Oh gitu. 1,5 bulan udah kelihatan ya hasilnya ya. Iya, betul, Mas. Masya Allah. Mau nanya Pak Paiman deh. Itu Pak Ya. Pak Paiman waktu nyemprotnya itu bulan kapan? Bulan kapan semalam ya? Lupa aku. Awal pertama pakai. Pertama akhir bulan apa? Bulan Juli kalau nggak salah. Oh Juli. Dan sekarang udah panen 1 ton ya? Iya, betul.
biasanya panen itu setiap berapa bulan, Pak? Dalam satu kali. bulan 2 kali, Bu. Gimana Pak? Kurang jelas? 2 Dalam kali sebulan. Oh, 2 kali 2 sebulan ya. kali panen. Oh iya. Oh, 2 kali sebulan. Iya. Enggak, soalnya saya juga lagi nyoba sih di sebuah perusahaan. Nggak tahu juga nanti lihat, karena baru seminggu sih ininya penyemprotannya. Makanya mau tahu dulu. Iya, sering-sering konsultasi sama yang udah make Bu Hadiah ya. Iya. Keren Bu. Ya deh, makasih Pak Imam. Ditunggu testimoni dari Bu Aida juga ditunggu sama kita nih. Kalau testimoninya sih baru ini Pak, saya coba kemarin Pak Mas Aljian motor yang dari Makassar ke Sidrap itu yang biasanya kan 3 liter tuh. Nah sekarang cuma pakai 2 liter jadinya. Jadi ya alhamdulillah sih. Ya. Tapi buat mobil saya rencananya baru mau pakai paling hari Senin yang akan datang dari Makassar dari Sidrap ke Makassar. Saya mau coba dulu. Bu Aida udah pulang ke Indonesia ini? Iya. Lagi di Arab? Iya. Udah pulang atau masih di Arab ini? Udah. Oh, udah pulang. Ya udah action berarti ya sekarang. Yang mudah-mudahan lah bisa berhasil. Soalnya kan kemarin minggu lalu saya coba motor. Itu biasanya dari Makassar itu ke Sidrap itu 3 liter. Nah, sekarang alhamdulillah cuma makainya 2 liter. Jadi ya gratis lah 1 liter. Alhamdulillah dari Eko Racing Motor ya. Ya, dan jadi sekarang mau naik pakai mobil lagi dari Sidrap ke Makassar. Insya Allah mau lihat berapa pertimbangannya gitu. Ya, di record aja ntar kirim recordnya ke saya, terus saya posting. Iya siap. Oke deh. Ada yang mau nanya lagi tentang eco farming? Kalau nggak ada, lanjut ke orang lain. Ada yang mau nanya ke Pak Iman? Nggak ada ya? Oke, tadi Pak Iman dengan testimoni eco farmingnya ya, alhamdulillah. Ternyata bisa ningkatin panen 2 kali lipat tuh Pak Iman tuh. Padahal udah baru ngabisin 3 tub eco farming ya. Next, selanjutnya siapa lagi yang mau testimoni produk yang lain boleh, sama eco farming juga boleh. Tadi ada Pak Yulardi dulu ya. Pak Yulardi, boleh mau testimoni apa Pak Yulardi? Halo, mana Pak Yulardinya masih ada? Suaranya Pak, diaktifkan dulu. Suara mic-nya Pak. Oh, oke, Pak Yulardinya udah ada ya. Gimana Pak Yulardi, apa yang mau testimoniin ke kita nih? Ada suaranya Kang. Ada suaranya, ini udah on padahal mic-nya. Iya. Nggak keluar Pak Yulardi suaranya Pak. Suaranya nggak keluar Pak Yulardi. Jangan-jangan itunya rusak tuh. Mikrofon headsetnya coba dicabut. Handsetnya itu. Kalau headsetnya dicabut kedengeran nggak? Lama. Ada suaranya loh Pak Yulardi loh. Tadi ada padahal. Ada orang tukang cukur juga. Nggak sama memang kan jaringan di sini juga gini. Enggak, kalau itu bukan jaringan. Kalau jaringan biasanya kresek-kresek. Kalau enggak putus-putus. Jaringannya bagus tuh. Ini enggak putus-putus. Ini suaranya mati. Ada ya? Nah, sekarang udah mulai ada nih. Ya baik. Oke, gimana Pak Yulardi? Kalau yang tadi kan eco farming. Kemudian bentar Pak Yulardi dari mana Pak Yulardi? Asal kota mana nih? Bogor. Bogor. Berarti stay di Bogor ya? Tinggal di Bogor gitu ya? Betul, di Bogor. Oke, tinggal di Bogor. Oke, Pak Yulardi mau testimoni produk produk PTBS yang mana nih? Ini LVN ini. LVN apa namanya? LVN serum. Serum ya. Skincare berarti ya? Ya, skincare. Kemudian ini ada day cream. Day cream, boleh. Kemudian night cream. Boleh. Ini bermanfaat nih ntar untuk ibu-ibu dan perempuan. Iya, karena ibu-ibu di sini kan saya hitung ada 5 orang ini. Ini ada Bu Haida. Yang kemarin kebetulan Bu Haida ini sudah nanya ke saya ini. Kemudian ada Mbak Puji, ada Teh Lilis. Kemudian ada Bu Meli tadi ya. Iya. Nah ini kebetulan ada istri saya yang sudah menggunakan ini, menggunakan 3 produk ini. Memang kebetulan memang mahal ya, karena
LVN ini 2 kali lipat harganya. 2 kali lipat dari Eco Racing ya. Dari Eco Racing biasa ini. Oke, saya boleh nanya-nanya nih ya. Berarti ngambil testimoni produk LVN skincare yang banyak belum dicoba sebenarnya banyak sama Mitra karena takut karena harganya lebih mahal 2 kali lipat dibanding Eco Farming. Betul. Itu udah ngambil dari bulan berapa tuh LVN-nya? Udah berapa bulan? Kemarin bulan ini ya. Oh, bulan ini. Berarti yang, baru pakai sebulan. Iya, baru 3 minggu ini. 3 minggu ya. 3 minggu. Kemarin waktu saya upgrade itu. Oh iya. Boleh diceritain nih cara pakainya gimana tuh LVN skincare tuh? Ini nanti istri yang mau yang mau ngomong ini nih. Boleh, ada bidadarinya ya sekarang ya. Mantap Pak Yulardi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Yulardi, namanya siapa Bu? Ya, nama saya Hastuti. Hastuti ya, Masya Allah. Gimana Bu Hastuti? Bisa jelasin ke kita nih, cara pakainya gimana itu produk skincare tuh? Pertama nama saya Hastuti. Usia saya yaitu 47 tahun. 47 tahun ya? Iya. Itu kayak yang 30-an ya? Thank you. Pekerjaan saya yaitu sebagai guru PNS di salah satu SMP negeri di Kota Bogor. Jadi untuk mobilitas saya yaitu saya menggunakan motor biar cepat. Motor ya? Ya. Kemudian setelah sekian lama permasalahan saya yaitu timbulnya bercak kecoklatan di wajah, di area pelipis kiri kanan dan di atas bibir. Ya, saya sudah pernah mencoba produk yang lain yang harganya lebih murah, yaitu harganya 280.000 per 3 rangkaian ya. Berarti itu lebih murah. Tetapi pernah saya beberapa kali dari Bogor saya mengendarai motor ke Sentul, yaitu jauhnya 38 km pulang pergi dan kemudian wajah saya menjadi belang ya, kecoklatan bagian muka itu area sini nih. Itu sebelumnya pakai produk yang lain kayak gitu ya, pulang-pulang belang gitu. Iya. Jadi akhirnya saya jadi takut gitu. Akhirnya sudah saya berhentikan. Dan kemudian saya mencoba untuk menggunakan LVN itu dan 3 rangkaian. Cara pakainya biasa aja ya, yaitu pertama apply yang serum dulu selama 15 menit, kemudian kalau siang menggunakan day cream. Boleh diliatin sambil diliatin Bu produknya? Day cream. Oh, pertamanya serum dulu yang Pertama serum. Ya, selama 15 menit sampai dia kering, dia diaplikasikan di wajah, kemudian ditepuk-tepuk sampai dia kering. Kemudian saya menggunakan ini. Pokoknya serum itu siang dan malam ya. Kemudian saya kalau siang itu saya menggunakan day cream. Ya. Dan kemudian malam saya menggunakan night cream. Tapi kalau saya sudah menggunakan serum dan day cream itu, saya tidak menggunakan lagi bedak apapun. Pokoknya cuman itu aja, serum dan day cream. Kemudian pernah sekali saya ke Sentul lagi jam 11 siang dengan menggunakan sama pakai motor gitu, mengendarai motor. Nah, saya udah mulai mikir nih gitu, kalau misalnya pakai ini perawatan takutnya nih gosong ini kan ya. Tapi ternyata alhamdulillah jam 11 siang saya pulang ke Sentul itu, kemudian saya sampai di Bogor itu, sampai di rumah, kemudian saya mencoba ngelihat di ini gitu, di cermin gitu kan ya, wajah saya kira-kira gosong nggak ya. Karena takut gitu kan, udah pernah pengalaman. Alhamdulillah tidak ada ini ya, tidak ada bekas dari
terpaan mataharinya ya. Iya, padahal pas itu terik banget jam 11 siang gitu kan, sampai jam 12 saya nyampe di sana. Masya Allah. Itu pemakaian berapa kali tuh? Baru pertama langsung kayak gitu atau beberapa kali pakai? Udah kira-kira 5 hari saya pakai. 5 harian 5 hari. pakai ya. Kemudian yang benar-benar perubahan yang sangat ini gitu, yang sangat signifikan yaitu selama saya menggunakan produk ini, melasma yang bagian kiri kanan itu kan bagian pelipis itu hilang dia udah mulai hilang gitu. Kemudian wajah ya memang lebih glowing ya gitu kan, Lebih glowing ya. Gitu. Masya Allah. Kan jadi saya nggak takut lagi kalau misalnya mau motor-motoran kena sinar matahari gitu kan, wajah saya pasti insya Allah nggak akan belang. Kemudian ya itulah lebih ekonomis dan insya Allah tidak ada efek samping gitu, jadi nggak takut gitu. untuk kena panas itu dia, karena saya udah pernah ketemu dengan teman-teman juga gitu kan, teman-teman saya yang di sekolah dengan menggunakan perawatan bukan klinik kecantikan, itu lebih mahal gitu, lebih mahal sekali berangkat itu ada yang sampai 1 juta gitu kan, itu untuk penggunaan 2-3 minggu, tapi efek sampingnya itu kok nggak bisa kena matahari gitu loh, karena terik gitu, sedikit langsung merah gitu kan. Terus yang melasma itu kayak teman saya ada juga yang ini melasmanya itu muncul lagi gitu kan. Itu yang saya pikirkan, alhamdulillah dengan menggunakan LVN serum dan rangkaiannya ini, saya itu lebih hemat, lebih ekonomis, dan tidak perlu ada ketergantungan dengan krim perawatan wajah yang menggunakan berbahan dasar kimia gitu. Iya. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah nyoba 3 minggu ya? Udah 3 minggu. Itu masih banyak isinya atau? Isinya masih banyak, masih penuh yang ini gitu. Hemat banget. Hemat ya? Enggak kan takutnya ibu-ibu di luar sana, mahal banget gitu kan, berpikirnya orang-orang tuh kayak yang mahal ya kan. Itu 1 juta. masih penuh, ngambilnya masih sedikit, yang kepake kira-kira baru 1/3 kalau nggak salah. Iya segitu. Berarti awet juga ya? Awet, yang saya khawatir ini, yang agak ini nih. Serum. Serumnya ya? Serum yang ini gitu, isinya nggak terlalu banyak, terus karena kan saya. Itu ada keterbatas umur nggak, Bu? Ya ada keterbatasan umur nggak, Bu, katanya, Bu? Saya mah ini gitu nggak ada saya nggak ini gitu, tidak ada mengatakan keterbatasan umur. Pokoknya saya melihat bahwa saya membutuhkan karena kan munculnya melasma itu, gitu kan. Kalau misalnya melasma itu kan tergantung dari pertama usia, kedua sering nggak kita terpapar matahari. Semakin sering itu maka akan cepat timbul. Begitu. Oh, berarti setelah Ibu pakai. Kalau untuk usia 18 tahun kayak ini boleh nggak? Oh, yang muda-muda ya, kira-kira gimana tuh? Kalau 18 tahun sih lebih kepada gini, kalau LVN serum itu untuk perawatan ini aja, berjerawat gitu kan ya, komedo gitu kan, itu penting juga gitu kan, karena kalau jerawat itu kalau kita pencet dikit aja pasti ada bekas. Insya Allah kalau dengan pakai itu dia keluar. Kalau saya mah kan karena udah ini ya, I'm 47, sudah 47, harus sangat hati-hati gitu dengan menggunakan produk kecantikan, nggak bisa asal gitu. Gini, kalau punya saya saran yang kayak tadi adik itu, umur 18 tahun dia bisa pakai serum sama day creamnya. Kalau night malamnya nggak bisa. Nanti pada saat umur 20 tahun baru dia bisa. Ya itu saya tergantung. Suara nggak jelas, Bu. Ini di sini jaringannya kurang bagus. Tergantung kebutuhan aja, Bu, gitu. Kalau menurut saya gitu, saya butuh. Anak saya juga kan kemarin kan bilangnya gini, bisa nggak gitu kan yang pakai, karena saya kan bekas ini gitu, bekas
apa namanya jerawat gitu kan ya. Terus saya juga mikirnya biaya kan masih belum gitu. Emaknya dulu nih yang ini yang didahulukan. Ini Bu, sebenarnya itu day cream itu sebenarnya sunblock gitu loh. Jadi dia bisa penangkal sinar ultraviolet, jadi siapapun bisa make. Anak kecil pun juga bisa make. Karena anak saya sekarang 6 tahun, saya makaikan sunblock kalau dia ke pantai. Itu masih bisa day cream. Jadi kalau umur 18 tahun itu masih bisa pakai sunblock, itu namanya day cream. Dan serum itu juga sebenarnya udah nggak masalah kalau sama kulit. Jadi dia melembabkan kulit aja dan mengeluarkan efek-efek yang buruk dari kulit sebenarnya kalau serum. Berarti bisa ya buat anak-anak juga ya? Ya bisa. Kalau day cream bisa pakai sama anak-anak. Serum kalau benar 18 tahun nggak apa-apa makainya karena itu cuma vitamin buat kulit. Nggak apa-apa. Cuman ya krim malamnya itu udah nggak bisa dipakai. Itu doang. Untuk di bawah 20 tahun ya saran dari Bu Wahida ya. Iya. Iya. Ya, itu untuk jawaban Pak Sutisna. Kedengeran Pak Sutisna? Jadi buat anaknya bisa dicoba pakai serum sama day cream, Pak Sutisna. Itu. Pak Sutisna nanti kalau nggak kedengeran ditonton recordnya aja ya, Pak Sutisna. Soalnya day cream itu suaranya di sini nggak. Iya, itu berarti sinyalnya. Jelasannya nggak bisa dicerna karena suaranya nggak jelas nih, jaringannya di sini kurang bagus, Bu. Oh gitu. Oh iya. Gini Pak, kalau day cream itu sebenarnya bagus banget buat kulit. Soalnya itu kan penangkal sinar matahari sama ultraviolet. Jadi itu bisa mencegah flek-flek hitam kayak melasma gitu. Biasanya kan ada ibu-ibu yang sudah melahirkan, itu mencegah untuk flek-flek plasma itu yang kalau day cream. Kalau yang serumnya itu vitamin, jadi tidak memberikan lagi plasma yang lebih bagus gitu loh. Jadi kalau day malamnya itu harusnya digunakan pada malam pada saat umur 20 tahun ke atas. Kalau day cream siapapun bisa pakai, umur 6 tahun ke atas bisa pakai karena itu cuma sunblock. Mas udah bisa dipakai berarti Pak Sutisna untuk anaknya. Tuh istrinya juga boleh lah ya. Kalau untuk yang udah melahirkan itu pengaruh ke ini enggak ke air susu enggak, Bu? Oh, enggak, Bu. Kalau krimnya, cuman kalau krim sama day malamnya sih sebenarnya nggak ada pengaruh sih kalau masalah itu. Soalnya anak saya juga habis melahirkan tuh, ada kayak apa sih, bintik-bintik hitam gitu. Nah itu Bu, itu yang namanya flek hitam itu namanya melasma. Jadi kalau dia mencegahnya ya, kalau dia memakai lebih cepat awal, berarti melasma itu tidak akan tumbuh lebih besar lagi karena melasma itu kayak semacam perkembangan jamur. Jadi dia bisa berkembang yang besar gitu. Coklat-coklat gitu kalau kata bahasa Sunda mah hunung gitu apa sih? Ya, itu namanya melasma Ibu. Kalau dalam bahasa kedokteran melasma. Jadi melasma itu bisa mencegah. Jadi kalau lebih bagusnya pakai day cream biar melasma yang ditimbulkan sama matahari itu tidak berkembang banyak di dalam kulit karena setiap manusia kan punya melasma dalam kulit ya. Jadi terutama yang perempuan itu kalau udah melahirkan melasma itu lebih cepat tumbuh karena itu dari pigmentasi kulit yang pengaruh dari kelahiran. Jadi itu ya lebih bagus dia makainya serumnya di day creamnya sama malamnya karena malam itu yang memproses dan mengeluarkan semua melasma yang dalam kulit itu. Jadi dia bisa mencegahnya. Oh, jadi nggak ngaruh ke air susu ya, Bu ya? Ke ASI gitu? Enggak. Oh iya, makasih ya, Bu. Iya. Oke, tadi testimoni skincare dari Bu Yulardi, itu siapa namanya? Lupa lagi namanya. Bu Yulardi siapa namanya? Astuti. Ibu Astuti ya, Ibu Astuti sama Bu Wahidah juga ternyata udah pakai ya. Berarti apa perasaan Ibu terhadap produk skincare ini? Yang katanya mahal setelah dipakai berarti lebih murah ya? Alhamdulillah saya sangat senang dengan menggunakan produk ini dan kemudian saya juga mengajak teman-teman yang mengalami teman-teman di sekolah gitu kan, ayo kita sama-sama ini gitu kan, sama-sama mencoba untuk produk ini. Nah karena teman-teman juga kan mungkin udah pernah trauma ya menggunakan ini, ternyata tidak ada efeknya gitu, akhirnya dia teman-teman pada ngomong, udah Bu gitu, kalau misalnya mau pakai produk ini, Ibu aja dulu yang uji coba. Ya udah kalau gitu saya yang uji coba, tapi kalau udah berhasil kalian harus beli ya gitu kan.
Apakah dalam bentuk misalnya kalau nggak punya dananya itu misalnya 1,5 juta ya, kalau kita kan pakai aja yang dasarnya dulu ya kan. Apakah mau ada dalam bentuk arisan, ayo arisan aja gitu, saya yang nampung gitu kan, tapi harus beli gitu. Iya, 1,5 juta tuh bisa dapat berapa tuh kalau RO? Ya, mudah-mudahan ini testimoninya udah berhasil sih, Bu Hidayah udah berhasil testimoninya. Tinggal disiarkan aja ini, maksudnya real sebelum dan sesudahnya bisa dilihatin aja. Nanti kalau ada bukti-bukti foto sebelumnya boleh di-share ke saya ya. Dan yang sesudahnya misalnya nanti kan saya akan proses nih ya testimoni Bu Wahida pakai skincare untuk di channel saya. Nanti Bu Wahida bisa share ke saya, nanti itu bisa dilihatin ke teman-teman. Tadi juga disempurnain oleh Bu Wahida juga, bagus juga. Jadi Ibu udah nyoba 3 minggu ya, hasilnya alhamdulillah bagus ya, efeknya baik. Itu masih banyak juga isinya ya? Iya, masih banyak ini. Alhamdulillah. Ibu tinggal di area Bogor ya? Iya. Bogor berarti ya. Nanti buat teman-teman di sana yang lagi penasaran tentang eco farming, Ibu bisa bantu jawab ya? Iya. Sama Pak Yuladi nanti mungkin buat yang area Bogor dan sekitarnya yang pengen tahu produk skincare ya, LVN Skincare. Jadi bukan Eco Racing, PT BEST ini mengeluarkan produk LVN Skincare terbaru. Memang harganya lebih mahal daripada Eco Racing, tapi yang namanya perempuan ya, untuk kecantikan, kesehatan itu kan ya pasti lebih mahal. Tapi semahal-mahalnya yang kata orang, ini hasilnya jauh lebih bagus dibanding produk yang lain yang saya lihat dari testimoninya. Ibu ini efeknya juga bagus ke kulit, lalu nggak ada efek sampingnya juga ya. Bisa ngilangin juga flek dan jadi dari cahaya matahari bisa lebih terawat lagi, jadi nggak kena pembakaran cahaya matahari, nggak kena ya. Walaupun kita motor-motoran siang hari ya, bisa nggak hitam ya, bisa gitu saya penasaran. Keren ya. Jadi buat untuk area Bogor dan sekitar bisa menghubungi Ibu siapa tadi namanya? Lupa lagi. Ibu Astuti. Ibu Astuti ya, bisa mau Ibu Astuti langsung. Nomor WA-nya berapa Ibu? Boleh disebutin? Nomor WA Pak Yulardi boleh? 0852 0852 155 0852 155 088 32. Sekali lagi Bu sebutin. 0852 155 088 32. Nah, buat ibu-ibu atau perempuan di luar sana atau bapak-bapak yang pengen beliin skincare buat istrinya, tapi pengen nanya dulu nih hasil testimoninya dari skincare ini, bisa langsung WA Bu Wahidah, Bu Astuti ya. Nomor WA-nya saya cantumin di bawah, insya Allah. Nah, itu hasilnya bagus ternyata ya. Di sini ada yang mau nanya lagi tentang produk LVN Skincare, boleh nanya ke Bu Astuti atau ke Bu Wahidah tadi yang udah nyoba juga. Ada yang mau nanya mungkin buat istrinya, supaya istrinya lebih glowing maaf, lagi Pak. ya. Saya mau nanya sedikit ya tentang LVN Skincare. Boleh, Saya Pak. waktu itu pertama pakai itu yang LVN peeling lotion ya, yang buat ngilangin bintik-bintik jerawat gitu. Nah, pas saya pertama pakai, kan muka saya itu kayak bintik-bintik jerawat kecil-kecil gitu kan ya. Itu udah pas saya pakai 2 kali dia hilang. Udah gitu tumbuh lagi tapi makin banyak, Pak. Itu kenapa ya? Apa memang proses pengangkatan bahan merkuri yang dulu saya pakai produknya atau emang gimana ya? Tapi setelah saya pakai lagi emang hilang sih gitu. Yang ini nih yang LVN peeling lotion ini. Ini Mbak, itu kan lotion ya, itu kan lotion peeling ya? Iya. Lotion peeling itu Mbak pernah menggunakan merkuri. Kalau pernah Mbak menggunakan merkuri, harusnya berhenti dulu 7 hari sebelum menggunakan. Karena saya pada udah saat Mbak, udah lama nggak ngegunain, soalnya kan takut ya kan. Soalnya waktu itu pernah hitam terus pada ngelupas gitu kulitnya, Bu. Jadi makanya saya berhentiin, udah dapet 5 bulan kali berhenti. Makanya saya nggak berani coba lagi pas Pak Supri daftar di Eco Racing ini, ditawarin sama Pak Upi. Nah, makanya saya coba tuh. Saya gitu. mulai beraniin coba lagi. Kan ini lotion peelingnya ya. Itu pertama dulu dipakai selama 2 hari. Kalau ada perubahan kulit itu dihentikan dulu selama sehari, lihat perkembangannya.
Terus kemudian lanjut lagi pada hari ketiga atau hari keempat pakai lagi 2 hari. Kalau masih seperti itu hentikan lagi 2 hari. Itu masa percobaan karena mungkin masih efek yang kemarin yang mbaknya pakai itu yang merkuri masih ada di dalam kulit gitu kan. Walaupun bertahun-tahun pakai. Jadi yang merkuri kemarin itu kayak mengendapkan semacam jerawatnya yang tahun-tahun kemarin itu. Nah, setelah 2 hari berhenti, pakai lagi. Nah, di situ prosesnya terjadi setelah hari ke-7 kalau nggak salah, atau hari ke-8. Baru bisa lihat proses prospeknya di situ. Iya. Itu udah hari berapa, Mbak? Ini udah hari kelima nih saya pakai. Soalnya kan kemarin kan timbul bintik-bintik jerawat lagi kan banyak. Nah, udah gitu saya hentiin dulu. Nah, setelah itu setelah 1 hari berhenti saya pakai lagi. Nah, udah gitu makin banyak lagi di daerah hidung, di daerah dagu, daerah sini juga kan makin banyak. Nah, Iya, saya mungkin itu berhentiin. masih efeknya yang kemarin yang merkuri yang mbaknya pakai. Jadi gini, sekarang hari ini pakai ya? Iya, itu pakai selama 2 hari dulu berturut-turut. Kalau lihat perkembangannya, lihat apa dia masih berkembang banyak atau gimana, dan lihat prospeknya di situ jerawatnya seperti apa. Itu biasanya ada timbul kayak bernanah atau dia cuma timbul kayak semacam bintik semacam yang keringat gitu. Lihat aja, perhatiin di situ. Kalau saya kayaknya yang pertama itu yang kayak nanah gitu, Bu. Oh, itu ya efek sampingnya dari merkuri kemarin itu, Ibu. Oh, iya, jadi dia mengeluarkan semua zat-zat yang kemarin yang terendap di bawah bagian lapisan ke-7 kulit, itu kan ada namanya epidermis. Nah, itu yang dia buka semua di situ. Nah, itu semua kayak dia semacam membuka ya. Jadi mengeluarkan semua yang pernah ada, jadi mengendapkan. Nah, itu nanti ibunya ini pakai pelan aja dulu selama 2 hari pakai, terus berhenti lagi. Nah, kalau bisa ditambahkan sama serumnya, sama day creamnya. Kalau dia kalau bisa pakai krim malamnya, jadi kan dia bisa bekerja lebih bagus gitu. Nah, nanti setelah 2 hari berhenti, terus lanjutkan kembali dengan ininya krim paginya, serumnya sama malamnya gitu. Nah, setelah 2 hari berhenti, itu kalau memang reda, lanjutkan lagi selama 2 hari atau 3 hari. Oh, berarti kalau misalkan kita pakai peeling lotion ini, udah kita pakai berarti nggak boleh pakai serum, day cream atau night cream dulu ya, Bu ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Serum itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau mau pakai peeling itu jangan pakai serumnya. Oh iya. Jadi serumnya itu pas umpamanya mbaknya makanya pagi apa malam sih peelingnya? Kalau peeling sih saya selalu pakai malam. Soalnya kan kalau pagi-pagi kan kita kena debu atau kenapa, jadi malamnya saya bersihin pakai peeling ini gitu. Iya. Jadi malamnya pakai peelingnya, terus tapi jangan pakai serumnya setelah pakai peeling kalau malamnya. Jadi langsung aja malam. Jadi besok paginya cuci langsung pakai dengan ini, pakai serum semua langsung ke daycare-nya. Oh iya. Kayak gitu. Oke, makasih Bu ya atas pencerahannya. Paham ya, Mbak Meli ya? Iya. Saya masih garuk-garuk kepala, nggak ngerti ini ngomongin apa. Belum pernah merhatiin nih saya kayak gini. Vi, mantap juga nih. Ini ada yang mau nanya ya? Ada yang mau nanya lagi? Mungkin bapak-bapaknya kayaknya harus ngerti juga, bapak-bapaknya nih, buat istri-istrinya. Ini saya juga nggak ngerti masalahnya. Ada yang mau nanya lagi tentang LVN Skincare ya? Ternyata itu efeknya bagus nih buat istri ya, buat ibu-ibu, buat ABG juga. Boleh ada yang mau nanya ke tadi ada 3 orang yang udah nyoba berarti ya. Kalau nggak ada, kita next testimoni yang lainnya. Nggak ada yang nanya lagi? Ibu Meli udah paham? Udah Pak, insya Allah udah paham. Siap. Ya. Paling itu aja ya. Satu lagi, mungkin testimoni satu lagi. Setelah itu kita langsung Mas Aljan, saya pamit dulu ya sebentar, soalnya ada hal perlu. Oh iya, boleh. Iya, Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya next ke siapa tadi yang ketiga, kalau nggak salah ada yang ngacung lagi. Tadi siapa ya? Testimoni terakhir malam ini nih. Ada yang mau testimoni selain 2 produk yang tadi? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung ke Google Ads nih. Ini ada yang cukuran ya. Mungkin Mbak Dwi mungkin mau tanya aja. Mana tadi, ada yang mau nanya? Kang Argian.
Mungkin Pak Dwi Hadi itu mitra saya baru itu. Mungkin Gimana Pak Dwi? Ada tanya. yang mau ditanyain? Atas sponsornya ada yang mau ditanyain? Boleh? Dari Malang itu, Kang. Oh, Malang ya. Ada yang mau testimoni atau mau bertanya tentang produk yang tadi? Nggak ada ya? Yakin ya? Nggak ada yang mau tampil lagi nih ya? Nggak ada mungkin. Oh, ya udah. Kita langsung ke Google Ads dulu ya. Kita jawab dulu pertanyaannya tadi Bu Lilis ya. Bentar Bu Lilis. Tadi nanya apa ya? Bu Lilis lupa saya. Bu Lilis udah WA saya belum? Bu Lilis? Belum. Ayo WA-in dong. Kita akan bahas Google Ads. Bu Lilis WA-in juga ya, terus saya sambil buka. Ini buat mitra-mitra baru penting ya, pahami Google Ads, dasar intinya WA ini, dulu, fondasinya ini. Nanti kalau udah ngerti ini, insya Allah teman-teman bisa jalanin Google Ads lebih gampang lagi lah ibaratnya. Bisa meminimalisir yang namanya boncos. Boncos itu kayak gimana Kang? Boncos itu jadi yang kliknya banyak, tapi nggak ada yang WA gitu. Boncos, yang kliknya banyak, tapi nggak ada yang WA. Kalau yang WA-nya banyak, nggak ada yang daftar, itu bukan masalah di Google Ads-nya. Itu masalah di kitanya itu. Karena sebenarnya mendatangkan ke WA itulah urusan dari Google Ads tuh. Mendatangkan calon mitra masuk WA itu adalah urusan dari Google Ads. Masalah closing ya, itu urusan kita sebenarnya. Teknik-teknik closing nanti kita bahas juga insya Allah. Ini saya akan buka dulu Google Ads-nya punya Bu Lilis nih ya. Sambil di-sharingin teman-teman. Ntar saya buka sebentar ya. Kalau nggak salah Bu Lilis masih ada deh ini ya. Sambil kalau ada yang mau nanya tentang Google Ads boleh ya, nanti kita bahas nih ya. Gunakan akun lain. Harusnya banyak yang nanya tentang Google Ads ini. Gimana? Kang, ini Kang, Abdul Samad, Kapuas Kang. Oh iya, gimana Pak Abdul Samad? Ini tanpa gambar Kang, soalnya ini sambil lelet jaringannya. Oh gitu. Boleh. Nah, ini Kang, akhir-akhir ini untuk Google Ads saya Kang sering boncos juga Kang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang kliknya sedikit, ada yang 2, ada yang 3, tahu-tahu sekitar antara jam 12 dengan jam 1 siang, kadang-kadang sampai 10 lebih ya Kang. Masih aplik. Iya. Iya, yang masuk WA nggak ada Kang. Sekarang saya pindah Google Ads yang milik istri Kang. Yang istri itu pakai yang mana asalnya? Yang itu yang Rizka, Amalia Rizka Kang. Nah, sebelumnya yang boncos pakai ID yang mana? Yang M Rizky. M Rizky. Jadi kalau yang pakai Amalia Rizka ini alhamdulillah kemarin tadi pagi ada yang masuk, tetapi yang nanya-nanya aja katanya mau gabung, tapi nggak ada respon lagi. Belum ada respon lagi ya. Tapi ke yang ID-nya Amalia itu ada yang WA ya. Ke M Rizky nggak ada. Iya, sering boncos Kang, sering boncos di ID yang itu ya. Mungkin ada yang usil kali Kang. Saran saya kalau ke ID itu sering boncos, coba bikin kampanye baru aja. Ini Bu Lilis, bentar. Bu Lilis, saya lagi login ke ID-nya Bu Lilis yang ini cuman dia minta kode verifikasi. Masuk ke nomor WA Bu Lilis yang nomor handphone belakangnya 67. Masuk ke SMS. Kalau ada kodenya, WA-in ke saya. Saya supaya bisa lihat dalamnya, Bu Lilis. Kayaknya kasusnya sama Bu Lilis nih yang Pak Abdul Samad. Iya. Kemarin ada WA sama tim Google kan, masalah membahas Samad Kapuas itu dikembalikan aja uangnya katanya. Oh, dikembalikan aja. Udah dikembaliin belum uangnya? Prosesnya 14 hari. 14 hari. Itu sama tadi pertanyaan Pandang masuk nggak ya? Pandang juga sama itu. Udah WA Pak Pandang, udah WA Pak Abdul Samad kasus yang ditangguhkan. Ada kemarin telepon.
Oh, telepon. Berarti Ada kasusnya sama tuh. pendang, Nanti ada. bisa Ya. di-sharingin ya. Jadi kalau teman-teman terjadi kayak kasus Pak Abdul Samad itu ditangguhkan. Tapi Oh, kemarin malah. tanya sama itu email-emailan sama tim Google-nya, boleh nggak untuk isi Google itu nama orang lain, ya, Boleh nggak tuh? namanya bukan nama satu nama, ya, boleh katanya Kang, asal nomornya tepat aja. Itu yang ngebuat Pak Abdul Samad terblokir apa sebenarnya? Katanya masalah pembayaran, Kang. Pembayaran? Itu aja, Mas. Iya, bukan masalah emailnya, tapi masalah pembayaran katanya. Nggak tahu Salahnya apa. di mana tuh pembayarannya? Padahal transfernya udah bener kan? Iya, benar. Itulah. Karena saya juga belum ngerti itu masalah Google ini. Kemarin apa yang Google Ads milik istri itu isinya lewat Genius yang Rizky, Kang, bisa langsung tayang, alhamdulillah. Oh bisa? Oh berarti Iya. nggak ada masalah ya? Tapi kenapa Kata yang tim- Pak Abdul Samad waktu itu transfer pakai rekening Pak Abdul Samad masuk ke istri malah ditangguhkan? Iya, ditangguhkan. Iya, bingung juga, Kang. Kalau atas nama Rizky langsung masuk, langsung ditayangkan. Tapi sekarang berarti udah bener ya, udah bisa ya? Ya, alhamdulillah, Kang. Ya mungkin nama yang Abdul Samad itu lah yang jadi sedikit masalahnya. Ya. Berarti Pak Abdul Samad sekarang udah bisa jalani Google Ads transfer dari nama rekening yang beda ya? Iya, sudah bisa, kata tim Google, boleh katanya, tapi asal nomor rekening itu teliti katanya, lihat 2 kali dulu. Dari tim Google boleh katanya atas nama orang lain transfernya. Oh ternyata itu pengalamannya Pak Abdul Samad nih. Jadi buat teman-teman misalnya nomor rekeningnya ID Google-nya atas nama Abdul Samad, transfernya dari atas nama yang berbeda itu bisa sebenarnya ya Pak Abdul Samad ya? Iya. Kalau dicoba sama Pak Abdul Samad berhasil ya? Iya. Dan kemarin saya tanya juga, Kang, boleh nggak Google Ads yang atas nama Abdul Samad itu digunakan kembali? Kata tim Google boleh, silahkan isi saldo kembali kalau mau katanya. Oh, tapi prosesnya cukup lama ya? Dan ada lagi, Kang, ini untuk satu email katanya boleh sampai 20 akun Google Ads kata tim Google. Satu email, ya itu boleh bisa bikin akun, satu email bisa beberapa ID gitu, bisa. Iya. Itu bisa sampai 20 ID berarti ya? Ya, tapi itu nggak dapat kode promo ya, Kang ya? Nggak dapat lah. Satu email, satu kode promo. Oh, itu aja ya. Oh, bedanya itu ya. Itu aja. Gitu. Oke, kita sharing yang masalahnya Bu Lilis dulu ya. Ya. Tapi sebelum Bu Lilis ini ada yang ini. Bentar. Ini untuk mitra baru dulu bentar ya. Tadi ada kasus ya, pagi-pagi itu ada kasus. Tapi sebenarnya videonya mau saya upload juga sih, record. Ini mungkin ya, open. Nah ini ya. Ini saya akan share ini masalah boncos juga nih ya, untuk mitra baru ya. Bentar. Nah ini. Masalah boncos juga ini untuk mitra baru. Oh. Bentar. Begini ya, testimoni expressing bisa. Ini target ya. UMKM kan, nggak akan masukin kata kunci les kita udah benar atau enggak. Nah, Zoom meeting screen share ya, saya akan screen share dulu sebelum ke yang boncosnya Bu Lilis. Kita lihat dulu yang ini nih. Ini tadi pagi saya nge-record ada salah satu kasus mitra yang ternyata kliknya udah 98 gitu kan. Baru WA ke saya waktu itu salah satu mitra saya. Kliknya udah 98, CPC-nya 1000. Nah ini ya. Tadi yang nanya klik, tayang, tulis, CPC, biaya. Klik ini adalah orang-orang yang udah membuka website kita. Nah, jumlah klik ini adalah orang-orang yang udah
membuka website kita. Tayang ini adalah proses dari Google yang udah menayangkan iklan kita di halaman Google-nya ini udah 744 kali tayang. Dan CPC ini adalah rata-rata biaya per kliknya yang keluar dari Google ini rata-ratanya 1.400. Yang dibayar, yang kita bayar ke Google ini yang klik ini. Jumlah klik ini dikali rata-rata, maka hasilnya ini. Biaya yang udah dikeluarkan ternyata sama mitra saya 137.000. Dan ini nggak ada yang masuk WA satupun katanya. Saya aneh, nggak mungkin ini. Kalau benar settingannya, itu nggak mungkin nggak ada yang masuk WA satupun. Gitu. Ini pasti ada yang salah. Waktu itu pas saya via telepon, karena saya voice note ya untuk Pak salah satu mitra sayanya. Ini pasti ada yang salah, nanti saya cekin ya. Tadi pagi saya cekin Google Ads-nya, ternyata yang terjadi jumlah orang yang mengunjungi website. Saya tadi record ya, nanti buat klik ini adalah orang-orang yang ke teman-teman juga. Ini saya sharingin sekarang, takutnya ada yang pernah ngalamin gitu. Kan kita nggak bisa mempelajari. Nah, ketika saya cek, saya kaget lihat ininya, kata kuncinya. Wah, ada kata kunci yang di luar settingan saya, kata saya itu kan. Ternyata ada kata kunci apa nih? Bisnis, usaha, bisnis, ide usaha. 19 klik, ide usaha 19 klik. Nah, yang lainnya nggak ada, yang dikit ya tentang accuracy-nya. Ada tapi dikit. Nah, apa ya dicari orang-orang di Google sehingga masuk ke website Akang? Nah, pertanyaannya itu. Sesuai nggak? Misalnya Akang jualan bala-bala. Misalnya Akang untuk jualan bakso ya, toko bakso, warung bakso. Gitu. Datang ke warung Akang tuh orang nyari ketoprak, kira-kira beli nggak? Betul. Nah, itu nggak ada target. Nah, kita cek orang-orang datang ke website Akang dengan kata kunci apa? Dia nyarinya apa? Nah, ternyata dari kata kunci yang terpasang tadi itu benar-benar hampir 90% nggak tertarget. Itu yang membuat boncos ya si iklan kita. Makanya itu wajib yang namanya kalau lagi pasang saldo banyak, ini kebetulan mitra saya pasang saldonya 200.000 gitu. 200.000 dan baru WA sayanya setelah 98 klik gak ada yang masuk WA. Harusnya dalam 20 sampai 30 klik ada yang masuk minimal sejak kliknya 1 ya. Kalau si penelusurannya ini benar gitu. Penelusuran yang benar ini kayak gimana? Bukan kayak gini yang jelas ya. Ini lihat penelusurannya. Jadi orang-orang yang masuk ke website kita itu di Google-nya itu klik bisnis aja dia udah masuk ke website kita. Saking umumnya itu kata kunci yang dipasang, ketika klik bisnis udah masuk ke website kita, ada yang klik usaha masuk website kita gitu kan. Ada yang ini masih lumayan nih. Bisnis digital, terus apalagi nih bisnis modal 1 juta, bisnis eco-racing itu apa ini masih benar. Agar kaya, agar bisa kaya nih. Ada orang ngetik di Google agar bisa kaya, ini bisa masuk website kita. Nah, itu ya saking boncosnya itu kata kunci. Jadi pengalaman dari mitra saya, jadi jangan sampai teman-teman masukin kata kunci di luar yang udah kita contohkan. Ternyata ketika saya tanya kenapa Bapak bisa masukin kata kunci tersebut, kata saya tuh kan ini kata kuncinya tadi tuh kata kuncinya apa tuh? Dicari kata kuncinya apa tuh itu ya? Kita udah benar atau enggak? Klik ini kan berarti kata kuncinya ternyata bisnis. Ini udah saya hapus ya. Saya bikin kampanye baru di kasus ini. Ada target yang kunci apa? Dia nyarinya cuma lihat-lihat doang. Jadi kata kunci bisnis, usaha, bisa pinggan kalau nggak salah ya. Ternyata ada rekomendasi dari Google. Jadi ketika si iklannya tayang, itu ada pemberitahuan untuk Google Ads yang baru gitu ya. Google kadang ngasih pemberitahuan melalui handphone. Ada rekomendasi dari Google, silakan tambahkan kata kunci supaya iklan Anda lebih optimal. Ketika diklik ternyata sama si mitra saya itu ketika diklik tertambahlah kata kunci ini. Karena baru mungkin ya beliau beranggapan akan bagus gitu. Akhirnya dijalankan. Dalam sehari ya itulah habisnya segitu gitu. Jadi teman-teman jangan ngikutin rekomendasi dari Google kalau masalah kata kunci gitu. Karena kata kunci yang direkomendasikan belum tentu tepat. Fokus pakai kata kunci yang udah di-share di grup. Ataupun kalau mau bikin sendiri kata kunci itu harus ada hubungannya dengan eco-racing. Nah, jangan sampai seperti ini. Ini secara umumnya, intinya sama-sama aja sebenarnya. Boncos enggaknya tergantung dari penelusuran ini. Apa yang udah diketik oleh si calon mitranya. Ini paham ya? Jangan sampai kejadian lagi ya sama teman-teman semua ya. Lumayan juga kan boros 134.000 tapi nggak ada yang masuk sama sekali.
ternyata boncos. Ada yang nyari kaya masuknya ke website Eko Racing. Dia nyari kaya. Lucu-lucu pokoknya kata kuncinya ini. Terus saya upload lah ya. Kalau udah beres diedit. Tapi kayaknya nggak keburu minggu ini sih. Paham ya? Kita share lagi yang lain. Tentang yang Bu Lilis tadi ya. Ini stop share dulu. Stop share. Saya lihat dulu yang Bu Lilis sudah kebuka belum? Nah, kasus seperti yang tadi itu saya pernah nemuin di 3 mitra ya, 3 mitra. 3 mitra yang tahu-tahu kata kuncinya itu berubah di luar kata kunci yang udah disetting. Karena mengikuti rekomendasi dari Google gitu. Jadi teman-teman jangan, wah ini yang Bu Lilis kok CPC-nya 2.000 nih. Wah, mahal kali Bu. Bu Lilisnya masih ada? Bu Lilis? Ya. Wah ini saya lihat Bu Lilis kok CPC-nya 2.600, mahal sekali nih. Oh, dari awal juga nggak di setting berapa, taunya segitu aja. Kok mahal ya? Ini harusnya dari awal dicek nih. Tapi emang ada yang masuk sih WA. Ada yang masuk WA ya, tapi ini kemahalan nih. Kita cari tahu masalahnya di mana nih. Kemahalan. Bentar. Nge-restart Google Ads-nya ya. Boros ini kalau 2.000 nih. Harusnya 1.400 kayak yang tadi 1.400. Ini kita cari tahu masalah yang boncos-boncos ya dari akun Google Ads. Share dulu deh kayaknya. Ini udah beres ya, kita stop